Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1378. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Satu persatu, termasuk kekuatan manusia, kekuatan iblis, dan juga termasuk kekuatan kematian, dan bahkan kekuatan klan kegelapan. Tetapi tidak peduli kekuatan apa itu tetap tidak bisa menolak kekuatan jurang maut. Melihat Qin terus mencoba, Molly mencibir dan terlalu malas untuk memperhatikan. Qin lalu mengerutkan kening. Kekuatan jurang maut ini memang menakutkan, tetapi apakah itu benar-benar tidak bisa ditolak? Qin mengangkat kepalanya, namun entah kenapa kekuatan jurang maut ini selalu memberinya perasaan yang familiar, seolah-olah Qin pernah merasakannya sebelumnya. Perasaan familiar itu sangat lemah, tetapi memang agak familiar. Nah, Qin, kekuatan jurang maut ini memang sangat menakutkan. Saya khawatir meskipun saya keluar, saya mungkin tidak akan dapat sepenuhnya menolaknya. Anda dapat mencoba menggunakan api teratai hijau kekacauan, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan suara yang dalam. Oh, mendengar itu hati Qin pun segera tergerak. Qin pun kemudian seketika mengaktifkan api teratai hijau kekacauan di dalam pikirannya dan boom! Di saat api teratai hijau kekacauan beredar, kekuatan jurang yang semula masuk ke tubuh Qin segera diblokir. Kekuatan api tak terlihat menyelimuti tubuh Qin, melindungi kekuatan ini dari luar. Kedua kekuatan itu pun bertabrakan satu sama lain dan nampak itu agak seimbang. Namun karena api teratai hijau kekacauan masih cukup lemah, masih belum bisa sepenuhnya memblokir kekuatan jurang maut ini. Namun setengah dari kekuatan jurang maut ini telah dilawan. Apa? Merasakan pemandangan ini, Molly dan yang lainnya menoleh dengan kaget. Mereka semua merasakan bahwa kekuatan jurang pada Qin sepertinya banyak diblokir. Leluhur Iblis Luo juga terlihat sangat kaget. Bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan jurang maut ini. Bagaimana anak ini bisa menahannya? Mungkinkah kekuatan ini? Kata leluhur Iblis Luo. Dia merasakan api teratai hijau yang kacau di tubuh Qin. Matanya tiba-tiba menjadi serius dan alisnya berkerut. Namun meskipun dia menahan setengah dari kekuatan jurang maut, Qin masih sedikit tidak puas. Kekuatan guntur, kata Qin dan duar. Akhirnya Qin mengaktifkan kekuatan guntur terkuatnya. Kekuatan guntur itu bergulir, seperti lautan luas meledak dari tubuh Qin. Dia melihat kekuatan jurang maut yang masih bertarung melawan api teratai hijau kekacauan. Itu langsung mundur dari tubuh Qin seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Dia sebenarnya mundur sepenuhnya. Melihat itu mata Molly tiba-tiba melebar. Nah, Qin, kekuatan ini adalah... Kata leluhur Iblis Luo. Dia menoleh dengan suara yang dalam. Ada keterkejutan yang mendalam di matanya, dan kekuatan guntur yang kuat membuatnya berubah warna seketika. Oh, kekuatan ini adalah kekuatan garis keturunanku, kata Qin. Dia berkata dengan tenang. Apa garis keturunanmu? Gumam leluhur Iblis Luo. Terjadi keheningan sesaat. Sial, ternyata itu generasi kedua. Leluhur Iblis Luo tidak bisa berkata-kata. Baru sekarang dia tahu bahwa Qin sebenarnya adalah manusia generasi kedua. Dan dia juga orang kuat terkemuka di antara orang-orang generasi kedua. Kekuatan yang sebelumnya dia kaget sebenarnya itu adalah warisan garis keturunan dari anak ini. Pantas saja anak ini begitu menakutkan. Dengan garis keturunan yang begitu kuat, siapakah ayah anak ini? Kata leluhur Iblis Luo. Yang lebih menakutkan leluhur Iblis Luo adalah dia akrab dengan kekuatan berturut-turut yang dikeluarkan dari Qin, dan dia merasakan sedikit denyutan di dalam hatinya. Setelah merasakan kekuatan guntur pada Qin, bahkan jika Qin kemudian menyingkirkan kekuatan guntur, kekuatan jurang maut tidak lagi menindas Qin, seolah-olah dia menganggap Qin bukan apa-apa. Oh, sial. Molly dan Iblis Api Merah melihatnya dengan ekspresi di hati mereka. Mereka telah datang ke alam iblis Dewa Meteor selama bertahun-tahun dan telah memasuki jurang maut ini berkali-kali. Namun mereka tidak pernah mampu menahan kekuatan jurang maut ini dan menganggap jurang maut ini sebagai area terlarang.
Tapi bagaimana dengan Qingchen? Ini pertama kali Qingchen memasuki jurang maut ini, tetapi dia telah menghindari kekuatan jurang maut tersebut. Mengapa kesenjangannya terlalu besar? Teman kecil Qingchen. Pada saat ini, leluhur iblis luo bahkan menoleh dan hendak mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba, duar, ada ledakan di kejauhan. Dari kejauhan, aura menakutkan memenuhi udara. Ekspresi leluhur iblis luo dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Itu adalah leluhur iblis abis. Leluhur iblis abis ini benar-benar menemukan jurang maut, dan dia masih menolak untuk menyerah, dan dia menjelajahi jurang maut. Kata leluhur iblis luo, dia dan yang lainnya tampak sedikit ketakutan dan marah. Leluhur iblis abis ini tidak memberi mereka cara untuk bisa bertahan hidup sama sekali. Ayo, pergi. Tanpa berkata-kata lagi, Qingchen dan yang lainnya terbang dengan cepat, tidak berani untuk tetap berada di tempat ini. Suara melesat, sekelompok orang itu terus mendekati kedalaman jurang maut. Namun tidak peduli seberapa dalam mereka masuk, kekuatan mengerikan di belakang mereka masih mengikuti dari dekat. Seketika wajah leluhur iblis luo tiba-tiba menjadi sangat pucat. Tuan, leluhur iblis luo, leluhur iblis abis ini tidak memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Dia jelas ingin memaksa kita mati. Kata Molly, wajahnya jelek, dia menggeretakkan giginya dan berkata dengan galak. Saat ini Qingchen juga melihat aura menakutkan yang datang dari belakang, dan Qingchen mau tidak mau merubah ekspresinya. Leluhur iblis abis ini memang sangat menakutkan. Dia telah mencoba yang terbaik, dan hanya setelah menggunakan kekuatan api teratai hijau kekacauan, dia pada akhirnya mampu menahan kekuatan jurang maut yang menyerangnya. Jika dia ingin melawan kekuatan jurang maut tertentu antara langit dan bumi, Qingchen secara alami tidak akan mampu melakukannya. Namun, leluhur iblis abis ini tidak hanya melawan kekuatan jurang maut, tetapi juga mampu menyerbu jurang maut dengan kekuatannya sendiri, dan terus menyebar dalam proses pertarungan melawan kekuatan jurang maut. Metode seperti itu sungguh mencengangkan. Belum lagi Qingchen, bahkan leluhur iblis luo dan leluhur naga Honghuang telah berubah warna. Kekuatan ini jauh di luar imajinasi mereka. Di masa kejayaannya, dapatkah mereka melawan kekuatan jurang maut ini? Ini mungkin saja, tetapi itu hanyalah mungkin. Dan duar, ledakan kembali terjadi. Saya kemudian melihat kekuatan leluhur iblis abis menyebar dengan gila-gilaan. Energi iblis yang menakutkan itu seperti setetes tinta yang menetes ke dalam kolam. Energi iblis gelap menghilang di dalam jurang maut, memenuhi udara, dan bertabrakan dengan kekuatan jurang maut. Seperti bintang-bintang yang bertabrakan dengan matahari dan bulan itu bersinar secara bersamaan. Boom, boom. Kekuatan jurang maut terus-menerus menyerang energi iblis yang menakutkan ini, berusaha mencegah invasi energi iblis abis. Namun, kekuatan jurang maut ini hanyalah benda yang tidak memiliki pemilik, sedangkan energi iblis abis yang menakutkan dikendalikan oleh leluhur iblis abis. Dengan sedikit aura surgawi dunia iblis, ledakan pun terus terjadi, dan itu menghancurkan dari kekuatan jurang maut, kekuatan surga dunia iblis. Leluhur iblis abis ini benar-benar tercela, kata Qingchen. Dia menus dingin. Qingchen akhirnya melihat bagaimana leluhur iblis abis dapat menahan kekuatan jurang maut. Karena ternyata leluhur iblis abis ini tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi juga pada kekuatan surga di dunia iblis ini. Sementara orang ini berkolusi dengan orang-orang dari dunia bawah dan menggunakan kekuatan dunia bawah kematian untuk melemahkan kekuatan surga. Tetapi dirinya sendiri juga malah meminjam kekuatan surga dunia iblis untuk memperkuat dirinya sendiri. Boom. Energi iblis dari belakang terus saja berkembang, itu bergerak lebih dalam menuju ke arah Qingchen dan yang lainnya. Dan meskipun kecepatannya tidak cepat, tetapi itu sangat stabil. Ayo, bergerak lebih dalam. Qingchen dan yang lainnya hanya bisa melangkah lebih dalam ke dalam jurang maut. Namun tidak peduli seberapa dalam mereka pergi, leluhur iblis abis ini selalu bergerak maju sedikit demi sedikit, tanpa mempercepat atau maju secara gegabah. Dia hanya menyebar sedikit lebih dalam ke dalam jurang maut. Hal ini pun membuat Qingchen dan yang lainnya terlihat jelek. Brengsek, ini sekarang menjadi masalah. Molly dan iblis api merah menggeretakkan giginya. Alasan mengapa mereka memasuki jurang maut bukan hanya karena jurang maut dapat mengaburkan persepsi leluhur iblis abis, tetapi juga karena meskipun leluhur iblis abis kuat, dia pasti akan tertindas di jurang maut ini.
Tanah jurang maut sangatlah istimewa jika Anda dengan paksa masuk dan menjelajahinya. Bahkan leluhur iblis abis pun mungkin akan mengalami trauma. Tetapi sekarang, leluhur iblis abis menjadi gila dan terus-menerus menjelajahi jurang maut. Jelas sekali dia lebih suka mengeluarkan harga yang mahal untuk dapat mencari mereka. Mereka pun menyaksikan tanpa daya dan hanya bisa terus memperdalam masuk lebih dalam ke dalam jurang maut. Ledakan. Di saat kekuatan jurang yang bergulung terkikis, kemudian saya melihat garis-garis zat iblis yang memancar dari tubuh Raja Iblis Api Merah. Api merah, kata Molly, dia mengubah warnanya dan lalu meraih tangan Raja Iblis Api Merah. Pada saat ini wajah Raja Iblis Api Merah memucat dan auranya melemah. Dia tidak bisa lagi menahan invasi kekuatan jurang maut ini. Lier, aku baik-baik saja, kata Raja Iblis Api Merah. Dia tersenyum pahit dan mengeluarkan seteguk darah. Tidak, Api Merah, kata Molly. Dia merasa ngeri. Qin-Chen mengerutkan kening. Jelas sekali Qin-Chen dapat melihat bahwa asal-usul Raja Iblis Api Merah telah mulai rusak. Jika Raja Iblis Api Merah terus melangkah lebih dalam, maka Raja Iblis Api Merah mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. Sementara di belakang, aura leluhur iblis abis terus menembus lebih dalam. Lier, aku baik-baik saja, kata Raja Iblis Api Merah. Dia tertawa dan segera terus bergerak maju. Namun tidak lama setelah dia bergerak maju, dia kembali memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya menjadi pucat, dan wajahnya menjadi sangat pucat, dan bahkan tubuhnya mulai gemetar. Molly pun melihat itu seketika memeluk Raja Iblis Api Merah. Molly merasa tidak tahan lagi. Bodoh, apakah kamu ingin mati? Kata leluhur iblis Luo. Dia saat ini melangkah maju dan dengan keras energi iblis kacau yang menakutkan memasuki tubuh Raja Iblis Api Merah. Dia merasakannya sedikit. Dia merutkan kening dan lalu berkata dengan suara yang dalam. Asal-usul tubuhmu sudah mulai rusak. Jika kamu terus bergerak maju dengan paksa, kamu akan segera dihancurkan oleh kekuatan jurang maut ini dan kamu akan berubah menjadi abu, kata leluhur iblis Luo. Tuan leluhur iblis Luo, kata Molly. Dia pun seketika memandang leluhur iblis Luo dengan tergesa-gesa. Tetapi leluhur iblis Luo hanya menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam. Jika aku berada di masa kejayaanku, aku mungkin saja bisa membantu pertahanannya. Tetapi sekarang aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku takutnya, kata leluhur iblis Luo. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tanpa dirinya memulihkan basis kultivasi puncaknya. Mendengar itu seketika wajah Molly pun tiba-tiba menjadi pucat. Tapi, kata leluhur iblis Luo, dia seketika memandang Qin-Chen. Kekuatan anak ini dapat menutupi kekuatan jurang maut. Jika dia mengambil tindakan, mungkin masih ada harapan bagi Raja Iblis Api Merah untuk hidup, kata leluhur iblis Luo. Mendengar itu Molly pun segera menoleh kepada Qin-Chen. Qin-Chen, kata Molly, dia berkata dengan gugup. Sekarang satu-satunya orang yang dapat membantu Raja Iblis Api Merah itu hanyalah Qin-Chen. Kekuatan Qin-Chen dapat mencegah invasi kekuatan jurang maut. Melihat Molly menatap ke arahnya, Qin-Chen sedikit mengernyit. Dan jelas-jelas Molly ini meminta dirinya untuk membantu Raja Iblis Api Merah. Apa manfaatnya bagiku jika membantunya, kata Qin-Chen. Dia berkata dengan tenang. Raja Iblis Api Merah ini telah berulang kali mengincar Qin-Chen dan sekarang meminta Qin-Chen untuk membantunya. Apakah ini mungkin? Mendengar itu seketika wajah Molly pun membeku. Dia secara alami mengetahui dendam antara Raja Iblis Api Merah dan Qin-Chen. Molly menggertakkan giginya. Lier, jangan memohon kepadanya. Please, jangan memohon kepada iblis ini, kata Raja Iblis Api Merah. Dia menggertakkan giginya dengan darah di bibirnya. Dia baru bergerak maju dengan susah payah, tetapi sebelum dia bisa melangkah maju, dia kembali memuntahkan darah lagi. Dan boom, bahkan pada saat ini, tubuh Raja Iblis Api Merah mulai menghilang. Sepertinya Raja Iblis Api Merah akan menghilang ke dalam kehampaan ini. Api Merah, tidak, kata Molly. Dia pun seketika memeluk Raja Iblis Api Merah dan memandang Raja Iblis Api Merah dengan kesakitan. Melihat tubuhnya yang perlahan menghilang dan wajahnya yang cantik perlahan menghilang, hati Molly sakit seperti ditusuk pisau. Qin-Chen, selama kamu menyelamatkan Qian, mulai sekarang aku, Molly, tidak akan lagi menjadi musuhmu, kata Molly. Dia pun meraung, ekspresinya tegas dan menyakitkan. Ini adalah komitmen yang sangat besar menurutnya.
dan dia tegas serta melakukan apa yang dia katakan. Tidak, Lier, jangan lakukan ini untukku. Bukankah kamu selalu ingin mengungguli dia? Aku yakin kamu bisa melakukannya, kata Raja Iblis Api Merah. Dia memandang Molly dengan sedikit kasihan. Kamu telah membayar banyak untukku. Untuk melakukan ini, aku lebih baik mati daripada kamu harus melakukan itu, kata Iblis Api Merah. Dia sangat mengenal Molly dengan sangat baik, dan dia juga sangat tahu betul betapa arogannya Molly di dalam hatinya. Dia selalu ingin melampaui Qin-Chen dan selalu ingin membuktikan dirinya. Bagaimana dia bisa menanggungnya ketika Molly bersedia takluk di hadapan Qin-Chen demi dirinya sendiri. Tidak, Tuan Qian, kata Molly. Dia tersenyum dan membelai wajah cantik Kaisar bela diri Hong Yan atau Iblis Api Merah itu. Tanpamu, bahkan jika aku, Molly, tidak terkalahkan di dunia ini, apa gunanya jika tanpamu? Kata Molly. Setelah mengatakan itu, Molly menoleh untuk melihat ke arah Qin-Chen. Ekspresinya menjadi sangat tenang dan dia berkata, Qin-Chen, tolong selamatkan Qian. Selama kamu bisa menyelamatkan Qian, mulai sekarang aku, Molly. Bagaimana kalau aku menghormatimu dan tidak menimbulkan masalah lagi padamu? Kata Molly. Menghormatiku? Kata Qin-Chen. Dia tersenyum. Lalu apalagi yang kamu inginkan? Kata Molly. Wajahnya terlihat sedikit jelek. Dia berencana untuk menghormati Qin-Chen, tetapi apalagi yang diinginkan oleh Qin-Chen darinya? Tetapi pada saat ini Qin-Chen tersenyum. Hanya kamu. Kamu bahkan bukan seorang ahli supreme. Sekarang ada beberapa ahli supreme di bawah komandoku. Apa yang aku ingin kamu lakukan denganku sebagai ahli supreme? Qin-Chen mencibir, namun kemudian wush. Qin-Chen melangkah maju dan langsung meraih tangan Raja Iblis Api Merah. Jangan buang waktu, cepat pergi, kata Qin-Chen dengan dingin. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganku, kata Raja Iblis Api Merah. Dia berkata dengan kaget. Wajah merah cantiknya menjadi pucat. Idiot, diamlah. Kalau kamu tidak punya kemampuan, jangan berlagak sombong di sini. Apakah kamu pikir aku ingin mengajakmu bersamaku? Aku terlalu malas untuk peduli padamu, kamu. Tetapi Molly pasti akan mati di sini bersamamu. Jika tidak, aku khawatir kamu dan Molly akan mengungkapkan rahasiaku. Kalau tidak bukan itu, aku bagaimana harus peduli padamu? Qin-Chen menus dingin dan memandang Raja Iblis Api Merah dengan jijik. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, kamu bisa mati saja di sini. Tetapi sebelum kamu dibunuh oleh kekuatan jurang maut ataupun leluhur iblis abis, maka aku akan membunuhmu lebih dulu, kata Qin-Chen. Dia berkata dengan dingin. Segera kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya dan segera aura permusuhan pada Raja Iblis Api Merah berkurang secara drastis dan tubuhnya menjadi padat kembali. Qin-Chen telah menyelamatkan Raja Iblis Api Merah. Dan juga kamu, Qin-Chen segera melirik Molly. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyerah, dan aku tidak membutuhkanmu untuk tidak menjadi musuhku. Kamu hanyalah seorang jenderal yang sudah kalah. Bahkan jika kamu adalah musuhku, aku tidak akan ada hubungannya denganmu. Dan juga aku tidak akan takut padamu. Tetapi aku hanya punya satu permintaan, yaitu kamu tidak boleh berinteraksi dengan ras iblis. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan menyelamatkan sahabatmu kali ini. Namun jika tidak, kamu akan mati di sini. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu tanpa leluhur iblis abis mengambil tindakan terlebih dahulu. Bagaimana? Kata Qin-Chen. Dia berkata dengan dingin, dengan niat membunuh yang mengerikan yang merasuki tubuhnya. Di samping melihat itu, leluhur iblis Luo mengerutkan kening. Dia melangkah maju dan hendak berbicara, tetapi kemudian, bukan urusanmu di sini, minggirlah, kata Qin-Chen. Dia berteriak tajam kepada leluhur iblis Luo. Roh jahat tiba-tiba berkumpul di antara alis leluhur iblis Luo, dan dia menatap Qin-Chen dengan marah. Dia sebenarnya dimarahi oleh Qin-Chen yang hanya seorang junior. Bagaimana mungkin dia tidak marah di dalam hatinya? Namun sekarang dia hanya ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian berhenti dan menuruti Qin-Chen. Molly, cepat ambil keputusan. Selama kamu berjanji padaku untuk tidak berkolusi dengan ras iblis, maka aku akan melindungi kekasihmu ini. Bagaimana? Apakah kamu masih harus berpikir tentang hal sesederhana itu? Kata Qin-Chen. Mendengar itu Molly nampak ragu-ragu, tetapi Molly terkejut. Saya bersedia untuk menghormati Qin-Chen, tetapi tanpa diduga Qin-Chen menolaknya. Dia mengangkat kepalanya dan lalu menatap Qin-Chen secara tak terduga, hanya untuk menemukan bahwa mata Qin-Chen jernih dan kata-katanya jelas sangat tulus.
Entah kenapa dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Oke, aku setuju, kata Molly. Dia berkata dengan suara yang dalam. Raja Iblis Api Merah juga melihat ke arah Qin Chen untuk pertama kalinya. Dia tampak tidak begitu senang dan tidak lagi berjuang. Hanya saja perkataan orang ini terlalu jelek. Oke, jangan buang-buang waktu lagi. Jika kita tidak pergi sekarang, maka kita tidak akan bisa pergi selamanya, kata Lord Iblis Luo. Dia merutkan kening. Ayo pergi, kata Qin Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh dan segera mengajak Raja Iblis Api Merah dan Molly untuk melanjutkan maju lebih dalam. Duar, ada ledakan tidak lama setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi. Lokasi mereka sebelumnya langsung dipenuhi dengan sejumlah besar energi iblis abis dan sepenuhnya tertutup. Energi iblis itu semakin dalam. Jelas sekali Lord Iblis Abis tidak akan menyerah sampai dia menemukan Qin Chen dan yang lainnya.